dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasabah alawi itu sahih? Bukan tanpa dalil, Pak. Cuma saya males berdebat dengan Anda. Saya males. Saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Sukri. Itu sudah mirip-mirip lah. Di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget, Pak. Dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet, Pak. Jadi saya ya bisa kalau begitu Inggris. tinggal dipatahkan saja. Tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini dari pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ro'si wal Ain. Al-Ro'si wal Ain. Naam. Ya? Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama, Pak, mondok, Pak. Ngerti lah, Pak, orang bisa baca kitab, saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan jadi masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah sepandengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati, ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Syekhi wa Ustazi wa Murabbi Ruhina, beliau panjenenganipun Raden Syarif Rahmat. Sebenarnya beliau adalah pemilik resmi akun Padasuka _TV dan nama Padasuka, Padepokan Sunan Kalijogo, dakwah Sunan Kalijaga yang asli. Alhamdulillah, beliau beserta keluarga, ada putra beliau yang alumni Al-Falah Ploso, Mojo Kediri, Bisarau semua ke tempat kita ini, yang mana tadi sudah kami janjikan kepada panjenengan semua. Dikira kami ini yang tidak menepati janji ya, karena memang Surabaya ini kelihatan di maps itu cuma kecil ya, sempit, tetapi jika di jalan itu seumur hidup 70 tahun itu belum selesai, Dek. Iya, Dek. Kadang saya itu kalau ketemu teman-teman dari Bandung, Jakarta, Surabaya itu segini. Enggak, coba kamu dari tukang Gojek, Grab di Surabaya. 60 tahun belum tentu tapak kaki kita rata menginjakkan wilayah Surabaya. Kelihatannya memang sempit, tapi jalannya itu rumit. Alhamdulillah bisa rawuh dari Al-Falah, Ploso Mojo, beliau-beliau ini santri-santri hebat. Ya.
Beliau-beliau dididik oleh Abah untuk perhatian dengan sesepuh Al-Falah, di antaranya yang sedang sakit atau gerah, beliau panjenenganipun Kiai Haji Nurul Huda nggih, Jazuli, yang sebenarnya dekat dengan kami ya. So, kalau lurus itu cuma 3,5 kilometer Darmo. Jadi di situ Bunggul, Taman Bunggul, seberangnya itu agak ke utara sedikit itu RS Darmo, peninggalan Belanda dulu itu. Arsitekturnya ya masih Belanda. Jadi alhamdulillah di sesi diskusi live yang kedua ini, alhamdulillah beliau Romo Kiai Raden Syarif Rahmat bisa rawuh, bisa untuk kita mengambil manfaat maslahah ilmu dari beliau tentang diskusi ilmu terkini ya, informasi tentang isu-isu terkini. Di antaranya adalah banyaknya kawan-kawan kita yang mengkritik Ketua PBNU bidang keagamaan ya, tentang sikap beliau terhadap Kiai Haji Madudin Usman, yang mana dengan sedikit arogan mengatakan, kamu nggak usah ceramai saya di NU itu sudah 29 tahun, itu nggak boleh keluar dari lisan seseorang yang mulia, karena itu mengurangi muruah, qalilul muruah ini, sidik keperawiraan atau harga dirinya, itu tidak boleh. Jadi kalau kita diingatkan oleh seseorang itu ya kita harus terimalah, kalau itu toh baik, apa salahnya untuk kita ambil ya manfaatan maslahatan darinya. Mungkin untuk mukadimahnya, bagaimana sikap kita ya menanggapi ucapan dari Kiai Haji Fakhrul Razi, Ketua PBNU bidang keagamaan kemarin itu. Monggo ya. Terlebih dahulu saya mohon maaf, Kanjeng, lambat malam karena di samping memang semulanya tidak ada di rundown perjalanan kami, tetapi karena saya melihat ada manfaat besar silaturahim ke sini. Kemudian tadi saya dari Malang, kemudian menjenguk Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Sekaligus saya mohon doa juga dari pemirsa, mudah-mudahan beliau segera sembuh dan pulih kembali, sehingga bisa mengasuh para santri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo Kediri. Kemudian dari rumah sakit saya menuju ke Langgar Gipo, karena saya beberapa tahun yang lalu memang sempat berteriak kepada teman-teman, siapa sih Tanfidiyah pertama? Kalau sekarang kan NU yang terkenal tuh Tanfidiyahnya. Mulai dari Gus Dur Tanfidiyah, Said Agil Siroj Tanfidiyah, kemudian Mbah Hasyim Muzadi juga Tanfidiyah, Gus Yahya sekarang juga Tanfidiyah. Mungkin hampir tidak ada yang tahu siapa Syuriahnya. Nah, sementara yang pertama dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu Syuriah, bahkan tidak ada yang tahu siapa Tanfidiyahnya. Itu yang kemudian saya berapa kali bikin tulisan nyindir di kolom-kolom ulama-ulama atau KKNU, siapa sih Tanfidiyahnya. Alhamdulillah belakangan dari keluarga beliau sudah nyambung dan musolanya, langgarnya direnovasi. Nah itu baru 3 atau sampai 4 tahun yang lalu ya. Saya mungkin sudah lebih 5 tahun teriak-teriak. Saya tanya tadi juga sama Gus Yunus itu foto putih, bener nggak saya teriak-teriak dulu mungkin kurang sopan, karena saya merasa ada sayap yang hilang dari NU. Nah kemudian saya ziarah juga ke Sunan Ampel. Nah karena muter-muter nyari Langgar Gipo nggak ketemu-ketemu, hanya saya telepon beliau tadi, terus aku di sini baru ketemu. Nah dari situ kemudian kami meluncur ke sini juga kena macet ya, di samping macet juga namanya Google ya, semakin di Google kadang-kadang juga pegel. Pada akhirnya kita baru ketemu setelah ada langsung yang memang tahu alamatnya, jadi tidak katanya gitu loh ya. Jadi yang original. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, bahwa saya agak
bukan agak, mungkin cukup kemalaman, dan ini juga mungkin tidak lama harus ngebut saya karena jam 12 paling lambat itu harus sudah berada di tol Malang, karena nanti rencana subuh kami insya Allah di Masjid MBZ, kemudian lanjut berjalan kembali. Nah, tentang perbincangan dari Gus Fahrur dengan Kiai Imad yang diliput lah, tapi bukan pada suka kami ya, itu saya sebenarnya sudah memberitahu kepada Kiai Imad agar perjuangan kita terus berlanjut, kita bersama dari awal pada suka kan sudah menemani, bahkan kalau dirunut sejarahnya cukup panjang lah. Nah, tapi tiba-tiba kok mau bersama-sama dengan pada suka yang bukan yang sebenarnya ya. Jadi bukan pada suka kami ini, sekaligus juga pemberitahuan pada pemirsa kalau pada suka yang asli, nuwun sewu lah istilah saya itu ya, ada logo pada sukanya, gambar orang yang duduk bersila itu yang aslinya ya, underscore TV. Nah, menyikapi statement dari Rois ya, ketua Suriah ya, PBNU, sebenarnya kan seperti kita bincang dulu ya, Kanjeng ya, sudah lama jangan sampai kita ini menganggap bahwa teriakan anak kandung kita ini seperti teriakan musuh yang akan nembak kita. Nah, kita cenderung merawat atau membelanjai, mendandani anak tiri, anak kualon, sementara anak kandung sendiri diabaikan. Sudah berapa kali saya menyampaikan ini, jika ini tidak kemudian disikapi dengan bijaksana, yaitu dengan cara memanggil pihak-pihak yang dalam tanda petik berseteru, baik itu MUI maupun NU sendiri, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi keduanya, bagi NU maupun bagi Majelis Ulama Indonesia. Nah, pernyataan bahwa orang yang berseberangan dengan kita itu dianggap sebagai orang yang bodoh atau orang yang lemah, itu kan memang sudah lama ada yang mencanangkannya. Dulu kan ketika Nabi Nuh berdakwah juga karena dakwahnya itu tidak sesuai dengan yang amaliyah keagamaan yang sudah syura wal istifadah itu, maka kaum-kaum yang memang sudah cinta kemapanan mengatakan ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma naraka, itu kami lihat kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu itu orang-orang yang apa ya, IQ rendah dan ya nggak siapa-siapa. Saya kira saya ingin mengatakan begitu saja, nggak banyak-banyak lah. Ambil pelajaran itu, jadi jangan kaget kalau ada orang yang merendahkan orang lain, menganggap orang lain seolah-olah tidak pantas berbicara dengan dirinya. Ya bagaimana sih? Allah saja menerima kita berbicara setiap saat kok. Gitu toh. Allah saja biasa. Nabi Ibrahim juga berdialog dengan Allah kan. Kok kita tidak mau berdialog? Nah, ketika berdialog itu berikan kesempatan dan hak rasa yang sama kepada lawan bicara kita. Saya kira itu penting. Jadi beliau, Raden Syarif Rahmat ini tidak hanya ngomong saja, menyampaikan ini, tapi beliau juga memberi contoh ke kita. Beliau kurang apa sibuknya, terkenal di mana-mana, tidak hanya Indonesia, di media manapun ada. Tapi dengan saya yang seperti ini, beliau menyempatkan waktu untuk mampir ke gubuk saya ini. Ini kan contoh bahwa semua orang ternyata itu sama di sisi Allah. Cuma beda usia, ya, beda kemampuan dalam menganalisa keilmuan dan ketakwaannya itu saja yang berbeda. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh merasa paling tinggi, paling takwa saya ini di antara yang lainnya, tidak boleh. Apalagi dari segi pengalaman saya di NU itu 29 tahun. Kamu itu baru berapa tahun kok nasihati saya, nggak usah ceramai saya. Itu nggak boleh keluar dari lisan seorang
panutan ya. Kalau preman boleh itu. Nah, tapi kalau untuk seorang ilmuwan ya, sekelas doktor, kiai haji, pemimpin organisasi, itu tantangan besar bagi kami seperti itu. Saya jadi teringat Kanjeng pesan Rasulullah kepada para sahabatnya. Nanti kalian akan bertemu dengan seseorang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau nanti kalian bertemu, mintalah kalian kepada Uwais itu ampunan kepada Allah, supaya Uwais memintakan ampun kepada Allah atas saran-saran kalian. Rasul sudah wafat dan Uwais Al-Qarni baru bertemu dengan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Masya Allah, Masya Allah. Ketika datang rombongan dari Yaman, dia mengatakan, ada dari Quran, ya. Ada orang yang tandanya seperti ini. Ada itu, dicari, dia panggil. Siapa nama Uwais Al-Qarni? Ya. Tolong doakan saya dan mintakan ampun saya kepada Allah. Uwais menjawab, panjenengan kan sahabat Rasulullah, hidup sekian puluh tahun bersama Rasulullah. Mestinya saya yang minta ampun kepada Allah, yang minta supaya Anda mintakan ampun kepada Allah. Tawassul. Kebalik, maksudnya kebalik. Kok malah saya yang diminta mendoakan panjenengan? Yang layak kan panjenengan mendoakan saya. Umar menjawab, ya ini karena perintah Rasulullah. Artinya apa? Senioritas itu tidak selamanya menunjukkan keunggulan lah. Justru yang lebih senior, yang lebih lama digosok batu mestinya kan lebih meling, lebih tawadu. Buktinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga beliau yang diminta jadi imam sholat. Tetapi memang beliau menerima saran dari Kanjeng Nabi Musa karena sarannya benar. Jangan terlalu diterima, jangan diterima 50 waktu nanti tidak mampu. Pertimbangan itu memang rasional dan demi kemaslahatan orang banyak. Cobalah berpikir ketika ada orang berbicara, cari kemaslahatan orang banyak. Nah ini saya kira terlalu banyak lah pelajaran buat kita semua. Seorang Umar bin Khattab, siapa yang tidak tahu, sahabat Nabi. Beliau ada rawi hadis juga, ngaji dengan Nabi, berpuluh tahun bareng dengan Nabi. Generasi awal masuk Islam. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang memang punya kelebihan, tidak berat hati untuk meminta beliau mendoakan. Jangan merasa bahwa kita ini lebih dari yang lain. Sekira itu. Nasihat yang sangat berharga dari beliau ini harus kita resapi, kita jalani, bahwa ternyata hidup ini harus saling menasehati ya. Tapi bagi yang junior seperti saya ini Raden Yai harus justru tetap menghargai senior. Tidak boleh, wah belum tentu senior itu bermutu ya, jangan begitu. Jadi timbal baliknya itu seimbang, ada keseimbangan. Yang saya lihat kan Kiai Haji Madudin Usman juga tidak melecehkan Gus Fahru Razi, malah justru ucapan Kiai Haji Madudin Usman itu lebih pedas saya ketika saya mengkritik Gus Fahru Razi karena saking kebablasannya itu. Bahkan sekelas mereka dan teman-temannya itu mencari ya, di mana pesantren saya, di mana abah saya, dari keturunan siapa. Kita nggak perlu seperti itu. Lihatlah kenyataan sekarang ini. Kita nggak perlu kamu tuh bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kalau nanti seperti itu, gerakan kesetaraan ini ya nggak berjalan nanti. Kalau saya mengandalkan, saya keturunan Kanjeng Nabi, saya keturunan Mbah Sunan Ngampel, Sayyid Ali, nanti nggak jalan. Toh sebagian ada yang seperti itu di Naat, misalkan di bagian-bagian yang lain. Kalau saya pribadi, saya akan meniru panjenengan ini. Jangan tanya siapa abah saya, mbah saya. Itu urusan saya. Saya ingat petuah panjenengan itu. Mungkin apa betul ya jenengan pernah dawuh seperti itu? Iya, bahkan di Facebook juga saya tulis. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah berkata bahwa saya turunan siapa. Saya tidak mau. Ini putra-putra beliau dengar dan lihat sendiri ya, jangan aku anaknya Raden Syarif Ahmad. Di mana-mana terkenal, di TV, media semua terkenal, semua dengan saya enggak boleh.
Jangan kamu banggakan siapa kamu. Jadilah yang lebih hebat dari Abah nanti. Jangan dibawa beliau. Si Abah tingkat 9, jenengan tingkat 10, 11, 12, dan seterusnya. Kalau Abah bisa gauli ya semuanya, dari kalangan tradisional sampai intelektual, semua itu dikancani dia. Jadi enggak dibedakan semua. Bahkan saya itu melihat foto jenengan Romo Yai. Ketika menjenguk Kang Mas Hamdan ATT At-Tamimi bulan Januari nggih, 2024 yang lalu waktu beliau sakit nggih. Saya melihat video jenengan ada yang menyanyikan lagu termiskin di dunia. Bahkan beliau Bang Hamdan At-Tamimi itu yang ikut nyanyi tergerak hatinya. Dengan datang ke situ itu menghibur. Betul-betul ya Allah, ada seorang yang hebat seperti ini kok masih ingat ya. Di saat dulu saya terkenal, sekarang nggak terkenal lagi, disia-siakan, masih ada yang peduli dengan saya. Itu ya betul-betul masuk meresap dalam hati beliau. Saya lihat ya dari auranya beliau sangat gembira sekali. Ya kebetulan kan alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bertemu dengan beberapa penyanyi. Bahkan saya pernah janji dengan Ibu Ida Laila almarhumah, pernah telepon jadi saya tahu alamat kediaman beliau Jalan Cancer nomor 3, saya ingat itu. Saya telepon, yang terima Bapak, aku mau sowan Ibu. Ya Ibu gerak, iya saya mau sowan monggo. Karena kesibukan saya, kemudian saya telepon teman saya di Bangkalan, Ustadz Nasir. Ustadz, saya belum sempat, tolong dijenguk Bu Hajah Ida Laila. Alhamdulillah beliau sudah sowan dan kirim foto ke saya. Dengan kehendak Allah, irada Allah, beliau sudah wafat sebelum saya sempat datang. Tapi mudah-mudahan sudah mewakili termasuk juga dulu Arafik itu waktu beliau memberikan ceramah itu di rekaman ceramah, kita bareng-bareng membaca naskah itu kan. Tiba-tiba saya kangen gitu. Saya pengen ketemu Arafik, kata teman saya, minggu depan aja. Padahal saya hari itu di jalan tuh sudah pengen. Tahu-tahu minggu depannya beliau berpulang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya masih bisa berhubungan dengan putri beliau yang jadi Bupati Pekalongan, Mbak Nadia. Saya cerita lah, ini loh, aku dengan bapakmu dulu tuh kenal. Dan hampir rata-rata lah ada Mansur S, kemudian Caca Handika. Kalau Imam S. Arifin belum sempat ya? Imam S. Arifin belum, tapi kalau yang jauh itu di Pamekasan Sumeneb. Ya, tapi Yus Yunus, saya Madura juga, terus Joni Iskandar, itu pernah saya minta untuk datang di rumah saya. Ketika datang di rumah, ada apa ya kok undang kami penyanyi dangdut? Aku pengen melihat wajah orang-orang yang selama ini menghibur saya. Itu aja, aku pengen makan bareng, gak ada acara. Nah, ternyata setelah termasuk Bang Hamdan At-Tamimi, kemudian Dedi Irama, kalau Bang Roma saya suka sowan juga ke sana dan minta izin kalau ngaji saya suka bawa lagu beliau. Nanti beliau izinkan. Lagu apa yang biasanya senang? Yang rohani hampir semua apa? Bisa. Di YouTube saya mungkin ada di pengajian-pengajian. Jadi saya merasa bahwa mereka itu bagaimanapun juga terserah orang mulai seperti apa, tapi faktanya dia bisa membuat orang bahagia. Idkhalus surur. Itu Jadi saya hanya ingin makan bareng panjenengan semua, termasuk istrinya Magiziat, karena terus Nano Romansa, hampir semua yang masih ada saya sowani. Bahkan saya sedang punya rencana dengan teman-teman untuk kapan ya kita keliling mengunjungi penyanyi-penyanyi sepuh itu. Saya siap, saya gitu kan, apakah bawa kendaraan pribadi atau pakai bis, yang penting rombongan. Kalau yang sudah siap itu kita ziarahi, ya kita mohonkan ampun pada Allah. Kalau dosanya kan dia butuh dengan ampunan Allah. Kita bisa mengajukannya kepada Allah, kan mumpung masih bisa. Itu yang sederhana aja lah, kita nggak yang muluk-muluk itu kan, yang nggak muluk-muluk lah, kita sederhana aja. Soal orang menilai kita, saya pikir ya saya bisanya ini kok, gitu. Saya bisanya ini. Ada komentar macam-macam, enggak apa-apa. Saya bilang saya bisanya ini, dan saya punya keyakinan bahwa menggembirakan orang itu baik gitu. Saya biasa komunikasi dengan Ibu Joanna Satar juga, telepon, walaupun sampai sekarang saya belum bisa sowan karena satu lain hal lah.
Tapi rumahnya saya sudah tahu di Cisarua. Jadi saya kunjungi. Nah kebetulan waktu itu datang seorang wartawati, kebetulan juga sebetulnya wartawati namanya Levi. Dari televisi nama majalah? YouTube biasa itu pergi. Levi, katanya kamu dari mana? Saya ini. Ternyata beliau putrinya Ibu siapa namanya? Ida Eliza. Oh, Ida Eliza yang tahun 80-an itu. Tahun 70-an ge, 60 atau 70. Saya bilang, aku apa lagu ibumu? Itu. Harapan dan duka itu. Dia kaget, lu apa? Bukan cuma apa, aku piringan hitamnya punya, saya bilang. Udah akrab, terus ngomong-ngomong, Bang Hamdan sakit, Pak Hamdan. Nah, itu aku ingat sekarang di mana? Ada di rumahnya. Anterin sekarang aku sana. Saya diantar ke kediaman beliau. Ternyata beliau sudah, memang selama ini kalau manggung juga sudah jalannya sudah tertati-tati, sering bareng saya ketemu, terus ngobrol dengan ibu. Bagaimana sih kata dokter? Nah terus ibu bilang kata dokter sih sekian bulan lalu masih ada harapan kalau bisa dibawa ke rumah sakit PON. Masih ada harapan. Ya udah kalau gitu siap aja kita maju. Coba ajak teman-teman semua, para penggemar dan teman-teman penyanyi, rembukanlah. Kalau memang masih bisa. Hari itu juga Levi telepon dokternya, katanya nanti sore aja telepon lagi. Ditunggu apakah masih mungkin bisa disembuhkan, dipulihkan. Sampai hari ini belum ada jawaban. Saya bilang jangan mundur, saudara kita sakit. Bareng nggak ada yang berat, insya Allah bisa kalau bareng-bareng gitu kan. Nah terus gimana sekarang nih? Kita hibur aja ya, karena kan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Beliau lagi di kasur, ayo nyanyi lagu ini, Orang Miskin Dunia. Oke. Ternyata beliau ikut. Itu berbunyi sebetulnya, tapi pelan sekali, pelan cuma gitu-gitu aja bunyi. Nah ini kalau tiap saat orang yang ada di situ bisa menggugah semangatnya, mungkin bisa jadi sebagian pengobatan, mengembalikan memori, gitu. Energi bahagia. Jadi itu yang bisa kita lakukan, Kanjeng. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Mungkin dibanding mereka kan mereka jasanya banyak ya pada kita. Kita menikmati karyanya tanpa memberikan imbalan apa-apa kan. Jadi memang kadang-kadang kalau kita ketemu dengan teman-teman ulama, kiai yang tegas ya, ustadz yang lugas itu, wah haram, biduan itu profesi yang hina dan lain sebagainya. Kalau saya tidak seperti itu ya, nggak bisa. Karena apa? Kita hidup di surga dunia, hasanah fid dunia ini perannya berbeda-beda. Ada yang sebagai penggembira, ada yang sebagai orang yang dilayani supaya gembira, ya saling melayani kita. Ternyata para penyanyi biduan itu ya bagian daripada isi surga dengan perannya masing-masing. Dunia ini sandiwara, ketoprak ya, film, ada pemain yang berbeda dengan kita, tidak boleh semua harus sama seperti saya, tidak ada yang seperti ini, seperti itu, seperti ini dan seterusnya. Di antara mereka adalah para penyanyi. Kalau kembali ke ajaran Sufi kan ya syair-syair gitu ya. Arab itu suka bersyair ya, Yaman ya suka bersyair. Kitab-kitab itu para mu'alif kitab itu kalau pas ngarang jenuh mesti diisi syair. Ini mana sih syair mana gitu, di syair mana, karena itu hiburan untuk diri dan lain. Di antaranya adalah ya Haji Roma Irama, Hajah Kang Malik, Rita Sugiarto. Itu orang-orang sepuh yang suaranya itu ibarat kholidina fiha abada, tidak berubah sejak masih muda sampai tuanya. Dan itu kan termasuk energi surgawi lah ya. Itu yang patut kita renungi. Jadi beliau Raden Syarif Rahmat Romoya ini termasuk Kiai Rahmatan lil Alamin. Tidak membedakan ya, tidak menjustis, menghakimi. Kamu sesat, hina, tidak. Tapi semuanya berperang sesuai dengan perannya masing-masing. Di antaranya penyanyi-penyanyi itu. Saya ingat tadi kalau Bu Ida Eliza itu beliau tinggalnya di Kampung Ampel.
aslinya. Aslinya. Nggih. Saya lupa marganya tapi bukan dari Ba'alawi. Arab Yaman. Nggih. Karena bukan dari Ba'alawi. Beliau di komplek sekitar Sunan Ampel. Ya, ahli ibadah lah, ahli ibadah. Dan saya menemukan para penyanyi dangdut itu rata-rata baca Qurannya bagus. Nggih. Pori. Nggih. Misalnya Ibu Ida Lela, sebelum masuk di dangdut mungkin orang tidak tahu beliau pernah menyanyi gambus. Nggih. Dan kembali terakhir beliau kembali ke qasidahan lagi. Saya punya kasetnya. Piring hitam, yang kaset pita apa ya? Pita, Mansur S juga ada gambusnya, ada qasidahnya. Muhsin Alatas juga sama ada. Jadi Ibu Ida Lela saya punya 2 volume kaset yang masih muda beliau lagunya qasidahan. Oke. Belakangan saja ada. Itu sebelum qasidah Semarang Nasidaria belum. Nasidaria itu kan baru tahun 79 gitu. 79 itu. Seingat saya 79 kalau tidak salah itu setelah generasi Ibu Rafiqah Darta Wahab. Nah, nggih. Ibu Rafiqah. Misalnya Yunus baca Qurannya fasih, kemudian Joni Iskandar. Saya tidak tahu bahwa ketika beliau datang ke rumah, kan kita hanya ingin makan bareng lah di sini. Terus beliau mengatakan, ada son nggak? Ada, punya tuh. Namanya pondok, jelas-jelas ada sonnya. Tahu-tahu beliau bawa minus one-nya, nyanyi qasidah, fasih sekali. Lekuk-lekuknya juga. Fasih sekali, sangat fasih. Oh, ini si Kori saya bilang. Joni Iskandar ini. Joni Iskandar. Beliau Madura ta? Nggih, Madura. Nggih. Aku bukan pengemis cinta. Terus yang sering ke rumah Yunus juga beliau orang Karapan Sapi kalau Yunus. Nggih, Karapan Sapi Nur Azizah niku. Nur Azizah. Nggih, waktu sunatan anak saya itu beliau nyanyi. Oh, nggih, yang nggih, Hasan, nggih. Hasan. Nggih. Karena saya undang Kusplus junior juga, junior yang juniornya. Nggih, Beflet sama anaknya Mas Yon. Mas Yon Kuswoyo. Nggih. Nah itu alhamdulillah saya punya cerita tersendiri dengan Pak Yon Kuswoyo karena beliau ada yang laporan saya, Pak Yon tuh senang dengan pengajian jenengan. Muslim toh, iya toh. Saya samperin ke sana. Sowan kula Pak Yon. Sapa iku? Mas Arif, oh, Masya Allah, ini KTV1 itu banget. Nggih. Bukan lautan, ini tadi. Nggih, Kusplus nggih. Bukan lautan, hanya kolam susu. Nggih. Nah, terus ngobrol. Kita nyanyi berdua tuh pakai gitar. Nggih. Sebagian lupa, dia sudah lupa. Aku apa? Wah, aku sekokan gak kelingan. Ngobrol jalan Marsiasnya, potongan Tuban toh, Tuban. Dah lama aku jane yo seneng ngaji nih yo ya cari baik. Terus jelek-jelek gini aku nih cucunya Sunan Derajat. Mosok Sunan Derajat kau gak Islam? Aku Islam saja gitu. Nah kemarin terakhir kan Mbak Cica Kuswoyo. Iya. Ini benar ini. Saya kira ada gempa ya ini. Nah itu. Mohon maaf. Setelah itu sekian bulan saya tidak silaturahim sana. Ada kabar lagi Pak Yon sakit, artinya pengen ketemu Yai Sarif. Sakit toh. Oke. Jadi saya tak sowan sono. Dari jam 8 sampai jam 9 malam kita ngobrol, beliau sudah terbaring tapi masih canda-canda. Guyon-guyon, memang saya ajak canda saja. Terakhir terus si Ger, foto dong, aku kenal Bapak. Kamu juga foto sini, putranya itu. Foto-foto. Jam 9 malam kami pulang, besoknya jam 4 pagi sedo. Almarhum. Gitu. Jadi saya malam Jumat pagi beliau sedo. Tapi Muslim apa? Muslim. Nah, Muslim. Beliau zuriyahnya Sunan Derajat. Makanya ketika saya ada pengajian haul di Lebak Bulus, tuan rumah ngasih tahu ada Mbak Cica. Saya sebut saja kalau menurut kabar angin warga Kuswoyo itu masih zuriyahnya Sunan Derajat. Bener apa enggak sih ini? Mbak Cica keluar.
Nggih, Yai. Akhirnya besok ngomong aja. Bener toh? Iya. Hanya ke rumah saya bikin ngobrol-ngobrol, dia sebutkan bahwa beliau adalah dzurriyyah Wali Songo. Tapi memang gennya adalah seni. Ya, saya bilang gini, orang yang masuk Islam lewat seninya Rhoma Irama itu mungkin lebih banyak daripada yang kita lakukan selama ini. Jujur atau tidak, enggak usah kita mencela orang. Beliau tidak mencela, cuma menyebutkan ya. Nyatanya yang masuk Islam banyak. Nasihat-nasihat beliau. Nasihatnya luar biasa. Nada dan dakwah. Nada dalam dakwah. Digabungkan beliau oleh Haji Rhoma Irama. Saya juga seneng ya lagu-lagu beliau itu. Saya kalau pas di mobil jarak jauh luar kota itu mesti nyetel. Saya mungkin sebagian besar lagunya hafal. Tapi mungkin panjenengan belum melacak ya. Mbah Rhoma itu cucunya Sunan Gunung Jati. Ada silsilah dari Ciamis. Bukan, beliau dari Tasik, tapi ibu kalau salah dari Banten. Nah, kuburan ayahnya itu di samping kuburan Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta. Dia kan terahnya Jayakarta dari Sultan Hasanuddin dari Sunan Gunung Jati. Makanya putra beliau gabung di grup Sunan Gunung Jati. Kalau Raden Oma Irama, Raden Haji Oma Irama, maksudnya kan RH itu Raden Haji. Itu Radennya Solo dari jalur ibu atau yang dari Tasiknya? Raden Soma itu ayahnya, Raden Soma. Memang di kuburan Pangeran Jayakarta itu kumpul dzurriyyah beliau situ. Nah, saya tahu karena pernah diberi buku silsilah keluarga beliau, dan saya pengajian rutin di Masjid Pangeran Jayakarta, jadi dekat. Nah, padahal selama ini kalau ngaji di situ mesti orang-orang yang ningrat. Hanya saya saja yang tidak bergelar begitu yang bisa ngaji di situ. Karena saya ikut merawat ya kegiatan di masjid itu. Nah, beliau memang dzurriyyahnya dari situ. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, wali mastur. Kita hanya melihat dari kemasyhurannya saja. Wali itu nggak ada yang mastur. Justru sosok-sosok seperti beliau-beliau yang kelihatan secara umum itu bukan ahli agama, masuk wali Allah, nggak mungkin, tidak bisa seperti itu. Ternyata kita nggak bisa menilai orang dari sisi kelihatan luarnya saja, padahal sebenarnya kayak Haji Rhoma Irama itu kan justru dakwahnya melalui lagu banyak diterima semua kalangan, sehingga orang terhibur dan tertarik untuk masuk Islam. Begitu indahnya agama Islam. Saya dari dulu tidak ragu-ragu mengatakan Rhoma Irama, insya Allah. Berapa juta manusia yang bisa makan, bisa beribadah lewat karya beliau. Kita bisa ngasih makan berapa orang sih kita ini? Bang Rhoma itu tanpa minta balasan, tanpa apa, beliau membiarkan karya ciptanya dinikmati banyak orang, kemudian hasilnya bisa dinikmati untuk untuk makan keluarga, bahkan sampai orang naik haji. Baiklah ada kurang-kurangnya manusia mungkin. Sekarang misalnya ada lagu-lagu cinta, kita lupa. Robi Adawiyah kan? Mahabbatullah. Araftul hawa mutaraftu hawaka wa aghlaqtu qalbi amman adaka. Wa kuntu unajika ya man tarkhafa ya qulub walas dan naraka. Kan uhibbuka hubban hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun dzak. Itu kan kalimat cinta tetapi diterjemahkan dalam makna spiritual. Karena bagaimanapun spiritual kan juga adalah rasa gitu. Rasa itu universal. Bahagia itu universal. Nah, ketika orang mengatakan cinta, makanya ketika Khusus menyanyikan lagu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan. Nah itu, tak kalau engkau jauh darimu, nanti ada engkau ku tinggalkan. Kemari, jawaban apa yang kan kau beri? Itu ada 2 sabab nuzul lagu itu. Saya punya bukunya itu. Ternyata Kusnul sendiri, Pak Yon tidak punya bukunya. Jadi saya penggemar buku tua, belanja buku tua di Taman Mini, Pak Haji Effendi keluarganya. Itu ada 40 tahun Kusnul.
Itu saya borong semua, waktu itu ada 7 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Saya bagi-bagi teman-teman. Begitu saya bawa ke Pak Yon, aku tidak tuh itu Yai. Wes ngejelasin cerita lagi. Saya baca itu ternyata ada sabab nuzulnya 2. Satu bahwa waktu itu Om itu sedang memang kehilangan kekasih beneran. Tapi ada tafsir lain. Jawaban apa yang akan kuberi? Itu adalah sebuah ungkapan hati bahwa saat Israel datang menjemput aku dan aku bertemu dengan Tuhan, aku mau ngomong apa? Wah, itu luar biasa. Itu sabab nuzulnya 2. Kalimat hikmah. Luar biasa. Itu kan bisa dianalogkan gitu. Betul. Hebat. Orang-orang hebat itu mendapat perintah dari Allah, jiwanya dipanggil untuk memiliki rasa dan jiwa seni yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Kita tidak boleh mencemooh orang-orang seperti itu, juga dia merupakan waliullah, kekasih Allah. Ya. Bermanfaat, kemanfaatannya lebih banyak daripada kita-kita yang hanya mungkin di komunitas pesantren kita saja. Dulu Al-Falah tahun 90-an, Al-Falah Plosomojo waktu Gusmi itu. Kalau imtihan deh, Wadaah itu ngundang Evi Tamala. Tamala kan Tasikmalaya. Pertama-tama Evi Tamala booming itu ya diundang ke sana. Biasanya artis-artis ibu kota sama Gusmi itu biasa gak kudungan, ketika ke pondok ya kudungan. Iya, betul. Dan metode dakwahnya itu seperti itu. Jadi tidak bisa kita itu mencemooh, Roma Irama sesat, musik haram dan lain sebagainya. Ya lari ke Imam Ghazali saja bahwa musik itu tergantung ya untuk apa. Betul, betul. Ya, kalau untuk menghibur ya nggak apa-apa. Untuk bernyanyi sekedarnya menasihati justru malah manfaatnya lebih banyak. Saya tertarik lagu 17 Agustus itu katanya disusun dari adzan. 17 Agustus tahun 45. Itu dari itu. Dan saya meraba jangan-jangan ada lagu lain yang juga diambil dari qomat. Misalnya apa? Qad qomatis sholah, qad qomatis sholah, gitu kan? Pelukismu agung, siapa gerangan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, pelangi. Saya kira itu jangan-jangan nyontek dari lagu itu dari bisa juga dari qomat itu. Gitu. Pelangi, Allahu Akbar, gitu kan? Jangan-jangan dari situ. Gelombang suara itu kan masuk ke memori orang per orang sehingga muncul dan timbul ide-ide untuk nada ini kok tepat ya. Sama seperti kalau yang penyanyi religi itu siapa deh? Opik ya. Opik ya. Ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra 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 ra. Tapi kalau Rita Sugiarto beda. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Nah, beda. Warnanya sama. Nah, kan termasuk bagian daripada ilham. Ilham itu. Ya, menariknya juga nanti dalam nada ya. Do re mi fa sol la si do. Itu sinatron. Oh, jangan kan? Da dari atas. Da mi na ti la da. Turun kan? Akhirnya naik. Da la ti na mi da rawatan. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau orang lain naik kan do re mi fa sol la si do, tapi turun do si la sol fa mi re do. Jangan enggak. Dari atas dulu. Da mi na ti la da. Latina mina. Ya banyak ya. Kadang-kadang saya itu dituduh kan, saya kan kadang ya seneng tembang-tembang ya. Ono gitu rumaksa ing wengi teko hayu luputo ing lara. Saya dituduh ternyata aliran hitam ya. Wah, ini berarti dukun ini ya. Kita ini kurang luas wawasan saja. Kadang-kadang Wahabi Salafi itu juga perlu ngaji dengan beliau. Ya, wah itu hitam, aliran hitam. Enggak, saya ini blondang-blondang ya, bisa hitam, bisa putih, bisa batik, saya itu bisa semuanya. Jadi kadang-kadang itu ya itu tadilah. Monggo disandi, monggo. Jadi kita tidak bisa menilai orang per orang. Kadang perlu sosok pengayom, sesepuh, bijaksana yang mengayomi semua perbedaan yang ada, termasuk diantaranya adalah panjenengan ini. Kenapa kok
saya sering mengatakan di setiap live ataupun record saya itu bahwa jenengan itu ustadzi wa syekhi. Semua orang yang memberi pelajaran ke saya, baik 1-2 huruf itu saya anggap sebagai guru saya. Bahkan ada dari kalangan habaib juga ada dari ustadzi wa syekhi. Dari Irsyad itu banyak. Dari atas sejedah sana memberi informasi keilmuan ke saya itu guru saya. Iya, saya jadi apa, Kanjeng ya, merenung tadi di Ampel. Okay. Sariannya Kiai Mas Mansur dengan bahasan di pokok ngerendeng. Okay. Agak sedikit. Padahal Mas Mansur itu kan agak keras ya. Okay. Sengipo lain. Jadi sebenarnya dulu pergerakan keagamaan di Indonesia itu tidak bicara tentang perbedaan pendapat ya, tapi pembagian tugas. Bagian tugas. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Basim Asy'ari itu kan ibadahnya sama, akidahnya sama, cuma garapan yang berbeda. Nah belakangan ketika air itu sudah turun mengalir dari atasnya ke bawah kok jadi beda ya. Ini ada sesuatu lah barangkali yang tergantung dengan kondisi, situasi, saat atau zaman atau makan tempat di mana beliau-beliau ini sedang berada. Gitu. Mbah Soleh Darat itu juga sudah wanti-wanti kepada keduanya pernah menjadi teman tunggal guru juga kan antara pendiri NU dan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya perbedaan itu tidak terlalu mencolok lah. Iya, saya juga ketika diminta untuk memberikan sambutan di Keratonnya Yogyakarta waktu itu, diberi sama Keraton satu musafuran dengan buku tahlil, dan ternyata di buku tahlil itu ada juga hadiah Fatihah. Hadiahnya itu kepada Kiai Muhammadiyah disebutkan langsung, dan juga kepada ulama Muhammadiyah yang berfatwa sampainya pahala bacaan Quran kepada orang meninggal, yaitu disebut Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasan Basir, Haji Abdurrahman Fahrudin, disebut di situ. Sebetulnya sih indah saja ya, indah saja. Sampai dihadiahkan disebut namanya di situ. Berarti kan di kalangan kita sendiri juga ada yang berbeda. Tapi tetap dia tidak hilang dari Muhammadiyahnya, tetap statusnya Muhammadiyah gitu kan. Itu yang indah bagi saya. Persamaannya itu dapat kita lihat ya sampai sekarang ya, bahwa Kiai ya tetap pakai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya betul. Enggak apa kan Habib Ahmad Dahlan yang ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama-sama kiainya ya sama aja. Jadi nanti sama dengan pohon ya, ada cabang rantingnya ya dari pohon yang sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, macam gitu. Itulah keindahan Islam. Tidak bisa harus satu warna saja. Bisa. Itulah yang perlu kita resapi, renungi bersama. Bagaimana dengan keberadaan tokoh sepuh seperti Romo Kiai Raden Syarif Rahmat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa. Pada waktu bangsa sedang menghadapi masalah yang pelik seperti ini, di mana banyak pelaku korupsi, negara masih kurang stabil dalam hal perekonomiannya, keamanannya. Harusnya orang-orang seperti kita ini demi besok itu ada keputusan MK itu bagaimana. Kalau kita manas-manasi ya nanti malah tambah jadi kan gitu. Ini ya kalau tidak berteduh di rumah kita, rumah siapa lagi? Siapa lagi? Harus kita, kalau ada kebocoran ya kita tambal bersama. Seperti halnya kita berlayar dalam satu kapal yang sama ya, masuk harus kita rusak ya, kita ikut rusak nantinya. Dan seperti itu. Jadi harus ada sosok-sosok ya 1 juta orang seperti panjenengan damai nanti di seluruh bumi. Tapi memang kurang menarik kalau ada 2 acara televisi, 1 acara salaman, 1 acara tinju, pasti yang ramai nonton petinju. Nggak menarik acara halal bihalal itu. Maafkan hari ini acara tayang maafkan 2 jam pasti nggak ada penontonnya. Kurang seru ya. Nggak apa-apa, kita tidak menjadi petinju, kita menjadi tukang pemadam kebakaran. Nggak apa-apa. Hina lah. Setahu saya tidak ada pemadam kebakaran yang pangkatnya jenderal gitu. Nggak ada. Jenderal itu pasti tukang perang. Gitu. Jadi apa-apa, tapi insya Allah ya
Nembak air juga, nembak api juga sama saja. Okay, semua ada gunanya. Semuanya berjalan di atas kemampuan dan bidangnya masing-masing. Itulah garis yang telah Allah berikan. Tidak boleh kita meremehkan ya orang yang tidak sama profesinya seperti kita. Enggak. Iya. Tidak ada penghargaan, tidak ada pangkat bagi pemadam kebakaran. Malah diseneni orang kadang. Gak cepet-cepet datang ke sini, ya sudah hancur rumahku, stop pengakai. Ya, padahal kan ya enggak seperti simsalabim langsung kan ya, semua kan perlu proses, laporan masuk diproses langsung berangkat kan gitu. Saat termo ngelakoni dia kan tugas saja itu. Dipisui orang iya. Saya ingin bincang-bincang agak panjang Kanjeng, tapi mohon maaf izin karena hari ini harus sampai di Tol Malang paling lambat jam 12, harusnya jam 11 tadi. Jadi saya mohon maaf sekali, terima kasih berkenan menerima saya. Saya yang terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi persaudaraan kita dunia akhirat. Amin, amin, amin. Doakan saya juga anak-anak saya biar saleh, istiqomah, lurus. Yang di Mesir, Al Kairo, salihah, mana solihah sampai duriyah, panjenengan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa di sekitarnya. Tidak karena dasar ria atau pameran. Kalau toh mau berpolitik ya monggo nantinya tetap politikus yang solih dan salihah untuk nusa bangsa dan negara ini. Jadi saya juga mohon doa pangestu panjenenganipun Syekh wa Ustadzi yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, bisa nggambuhi semuanya, tidak membedakan kastanya. Lah inilah yang kita perjuangkan. Hidup di bumi Indonesia tanpa kasta. Tetap berjuang bersama, berlomba-lomba dalam ketakwaannya. Amin. Jadi saya sangat terima kasih, matur suwun, thank you very much, matur sekalangkung, datang panjenengan, Raden Syarif Rahmat Syekh Ustadzi. Insyaallah suatu saat kalau saya pas liburan atau cuti akan mampir ke Jakarta. Pokoknya kalau ke Jakarta posnya di rumah saya. Insyaallah jika Allah mengizinkan, saya sejak tahun 80-an itu juga sudah di Pondok Ranji, Komplek Pertamina. Pondok Ranji Komplek Pertamina perbatasan dengan Takwa tuh. Saya masuk Pertamina itu tahun 87-an, 9 ya. Masih Takwa itu. Kebetulan ada teman-teman sekarang menguruskan Pak Yusuf Amin. Senior saya di PT IKI. Pak Yusuf Amin masih. Yang meninggal tuh siapa ya? Pak Latif Alhamdulillah, walaupun Jakarta berbeda dengan Surabaya, hawanya beda deh. Di sana itu kan orang itu nggak ngereken orang. Uripmu, kejam. Dunia itu memang kejam. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Kalau Surabaya itu masih, mau tanya mana ya? Saya di Bandung itu begitu Kak. Tanya alamat itu aja. Ya dihubungi siapa? Ya hubungi dia. Ya gitu ya. Kak ditunjukkan gini Pak. Itu di Bandung. Padahal 10 tahun yang lalu Bandung nggak seperti. Ya ini nggak ngelihat, tapi faktanya seperti itu. Tapi kalau di Surabaya, insya Allah masih. Mau kemana Pak? Iya. Oh di sana Pak. Itu. Hubungi aja kan bisa. Kan punya handphone. Gitu mau tanya. Nah itulah namanya ya kewaspadaan orang di setiap kota itu berbeda-beda ya. Lalu husnudzon juga nggak baik, berlebihan, suudzon berlebihan juga nggak baik. Demikian pertemuan kita. Bayar utang saya. Janji saya di live yang pertama saya sudah memenuhinya. Alhamdulillah beliau kerso rawuh ke tempat kita menyapa panjenengan semua dan termasuk saya. Semoga apa yang menjadi wejangan-wejangan beliau dapat kita amalkan bersama. Kita ambil pelajaran yang tidak pernah ada kaul di dalam kitab kuning manapun seperti kaul beliau ini. Ngayomi seni, pelaku-pelaku seni, seniman, seniwati, semua diayomi, digaul, dilindungi. Seperti Gus Dur dulu, sejelek apapun Ainur Rohimah ya, itu tetap dia dilindungi. Nah, seandainya Gus Dur masih hidup akan mendamaikan antara Ainur Rohimah dengan Raden Haji Oma Irama. Nah, ini beliau masih sugeng, mungkin Mbak Inul bisa sowan ke beliau, lalu bisa menyatu antar semua perbedaan itu. Ini info terbaru
justru malah ada yang ngadu domba antara Raden Haji Rhoma Irama dengan Umi Laila. Ada yang ngadu domba, wong anaknya Ustadz Yai aja kena narkoba. Ya apa yang disampaikan oleh Umi Laila ya tidak salah. Salahnya mungkin penggemarnya Haji Rhoma Irama yang salah paham. Ya, karena memang hidup ini tidak ada jaminan. Harus ada alif lam samsiyah. Nggih. Tibsum masul rahman tafus difdani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tapi syarifannya bukan ke sini ya. Syarifan lil karam. Nggih, tak. Mohon maaf ya kan terima kasih banyak, mohon maaf di sini. Nggih, akhirul kalam, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah kita menyimak bersama penjelasan beliau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus dalam perjuangan ini, karena ini masih panjang. Karena disebabkan oleh kiai-kiai pribumi kita yang tertutup hati mereka, dan tidak terlintas sedikit pun dalam hati mereka untuk berpikir, kenapa ini? Apakah mereka betul bukan cucu Nabi? Wahai kiai, jangan cari aman dengan cuma ceramah dapat duit selesai. Kalau tidak ada kitab nasab, datang ke Kiai Haji Imanuddin untuk melihat sendiri. Wahai saudaraku, yang di sana tolong disadarkan Kiai Muhibin, karena mereka merasa alim, merasa sudah banyak pengetahuan. Jadi giliran kita yang menyadarkan mereka. Perjuangan ini terhambat karena banyak Kiai Muhibin yang belum sadar. Insya Allah tetap semangat terus walaupun mereka mencari aman, tapi kita tetap menggaungkan terus. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.